Semakin ke sini, rakyat semakin tidak percaya lagi dengan Pak Jokowi. Dengan kebijakan-kebijakan buruknya yang sangat brutal, mencekik rakyat Indonesia. Ditambah lagi dugaan kuat 3 triliun anggaran listrik untuk desa dialihkan untuk membangun IKN. Gila nggak tuh? Minta 3 triliun, tapi untuk IKN sendiri pakai APLN menurut staf Bapak yang presentasi, Saudara Robert ya, dan itu dipaparkan pakai PPT, sudah diambil 3 triliun dari APLN. Padahal program listrik desa ini lebih dulu rencananya dari IKN. Jangan-jangan, ini asumsi saya mungkin bisa salah, jangan-jangan yang seharusnya anggaran untuk listrik desa mesti dipindah dulu untuk IKN. Sampai hari ini permohonan saya untuk memperoleh jawaban, diambil dari pos mana itu anggaran PLN untuk IKN, dan bagaimana nanti returnnya, bahkan sampai 45 triliun di tahun 2045 yang barangkali paling tidak saya mungkin sudah innalillahi itu, Pak. Dari mana cara pengembaliannya? Nah, kalau saya sih mencermatinya begini ya Pak ya, dari statement seorang pemimpin negara, satu statement bisa pagi kedelai, sore tempe. Nah itu gimana itu? Gimana bisa dipercaya? Itu untuk kelas pemimpin negara loh. Jangan mentang-mentang menjadi pemimpin G20 ya. Nah G20 tuh di sana ngapain? Di negara sendiri aja udah nggak dipercaya, di sana ngapain? Sekarang juga rakyat kan juga semakin cerdas dong ya. Rakyat bukan anak TK ya Pak ya, yang bisa dibohongin, yang bisa ditutup-tutupin. Ya sekarang dengan statement yang sudah berubah, yang belum dilaksanakan tiba-tiba sudah berubah. Ini saya cuma mau bertanya ya, kepada Bapak pemimpin kita ini negara mau dibawa kemana sih? Ya kan? Ini negara udah makin hancur loh dipimpin oleh Anda ya. Nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada baik-baiknya. Seperti tadi udah teman-teman juga udah nyatakan ya, nggak ada yang benar sama sekali. Memang itu pinter sekali ya, media itu sudah bisa membom up luar biasa ya, seolah-olah negara kita luar biasa aman-aman saja ya. Padahal nih negara ini udah ibaratnya udah di ujung tanduk ya, yang udah tinggal ngegelewang aja. Dan kenapa nih negara ya boleh dikatakan selain bangkrut juga udah dijual ini ke oligarki gitu loh. Nah kalau kita diem-diem aja ya makin ketindas aja, matilah rakyat istilahnya. Ini negara mau dibawa kemana gitu loh tujuannya. Udah jauh dari cita-cita bangsa, sama sekali nggak ada Pancasilanya, apalagi Undang-Undang Dasar 45 itu nggak tahu nih negara apa. Saya ini berada di negara mana udah nggak jelas ini. Indonesia merdeka, tapi kok nggak merdeka ya, nggak merdeka, berkembang nggak maju-maju, malah makin mundur, kemunduran loh Pak ini. Ini negara nih, saya cuman mau membangunkan rakyat, ya, jangan bobok ya, istilahnya jangan bobok, jangan ngorok, dan jangan ngorok. Waktunya rakyat itu melek ya, kita mau ditindas terus seperti ini, iya, nggak mau dong, istilahnya ini negara. Terus terang aja, saya nggak tahu nih mau dibawa kemana. Kalau ini rejim ini masih memimpin, ya udahlah tinggal hancurnya aja. Iya kan? Nah, kita mau merdeka yang 100% kan. Merdeka dengan sesungguhnya. Kalau merdeka dengan sesungguhnya ya rakyat bersatu. Berubah sistem kenegaraan. Rubah kepala negara. Itu baru nanti ini negara bisa merdeka. Jangan kita dibawa oligarki. Out. Seperti itu. Ya kita harus ekstrem dong. Kalau enggak ya udah jadi robot aja. Harus kudu, bukan harus lagi, kudu. Kalau negara dikelola oleh maling-maling berkedok pejabat, maka rusaklah tata kelola maling berkedok pejabat. Impor beras dikorupsi 2,7 triliun. Sungguh biadab. Aku nanya, bener nggak ini informasi? Jawab ya di kolom komen. Oke. Pak Jokowi lebih zolim daripada penjajah Belanda. Pak Jokowi baru aja tekan Perpres yang menyetujui bahwa HGU itu bisa sampai 190 tahun. Nah, hal ini diterbitkan di Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. Ada insentif dan kemudahan fasilitas perizinan berusaha bagi investor IKN. Kayaknya kebijakan ini diambil karena memang sesulit itu deh untuk dapat investor di proyek yang menjadi ambisinya Pak Jokowi, yaitu IKN. Tapi menurut kalian ini kemunduran gak sih? Soalnya dari Agrisyewet Hindia Belanda atau UU-nya Belanda itu maksimal ya HGU 75 tahun. 75 tahun. Sedangkan Pak Jokowi tekan Perpres yang bisa HGU hingga 190 tahun di wilayah IKN.
Capek-capek pendiri bangsa ini bikin undang-undang pokok agraria tahun 1960 buat menghilangkan warisan kolonial, malah rezimnya ini lebih kacau dari penjajah Belanda. Sebelumnya disclaimer, Pak Jokowi saya cuma baca Twitter dan saya membuka diskusi untuk teman-teman di sini. Menurut teman-teman kayak gimana? Pak Jokowi lebih kejam dari penjajah Belanda atau enggak? Ya, open diskusi ya di komentar. Nanti kita diskusi bareng. By the way, gue Rama, suka bahas tentang bisnis, politik, dan keuangan. Kalau misalnya interest bisa follow ya. Makasih. Bagi orang-orang yang pastinya tidak bodoh, silakan baca sebuah kolom komentar. Kolom komentar seperti Tolong itu. jawab, kesalahan Jokowi di mana? Koclok. Kalau menurut saya itu terlalu bodoh. Mempertanyakan hal seperti itu terlalu bodoh, luar biasa. Ya kan? Memang luar biasa kebutaan yang dialami oleh yang berkomentar seperti ini. Gajah di pelupuk mata saja tidak terlihat. Memang gajah di pelupuk mata itu tidak terlihat karena terlalu besar. Intinya begitu ya. Orang-orang yang berkomentar seperti ini di atas nih, itu terlalu bodoh luar biasa. Ya. Namanya manusia pasti ada salah, apalagi ya Allah, seorang presiden luar biasa tugasnya berat. Presiden Jokowi itu kalau kunjungan ke sawah sebenarnya ngapain sih? Bolak-balik kunjungan ke sawah tapi beras masih impor, pupuk impor, sayur impor, bawang merah, bawang putih impor, cabai impor. Terus hasil kunjungan ke sawah tuh apa? Fungsinya apa? Kampanye terselubung. Dari dulu sampai sekarang ya petani masih gitu-gitu aja kan. Nanam padi ya masih mundur sambil bungkuk. Sedangkan petani di Thailand udah pakai mesin canggih. Kunjungan itu kalau misalnya udah kasih fasilitas teknologi pertanian modern gitu, barulah kunjungan lihat bagaimana dampaknya, petani bisa adaptasi atau enggak, infrastruktur sawahnya cocok apa enggak. Lah ini kunjungin gak ada faedahnya. Yap, saya kira tidak ada lagi kepercayaan rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi selain jongos-jongosnya itu kaum bansos, karena mereka terlalu banyak mengonsumsi bansos pemberian dari Pak Jokowi sehingga mata hatinya buta dan tidak bisa melihat apa yang menjadi kesalahan-kesalahan Pak Jokowi, sehingga kesalahan apapun itu pasti akan dibelanya. Dan ini yang menjadi PR kita, bagaimana agar bisa menyadarkan mereka atau makhluk-makhluk yang seperti ini dibasmi saja agar tidak ada lagi sampah di NKRI ini, yang sebenarnya mereka adalah sumber permasalahan di negeri ini, karena mereka sudah memilih orang-orang yang hanya berpikir persoalan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya, dan bahkan menguntungkan orang asing dan bahkan menguntungkan bangsa asing seperti Cina contohnya. Bayangkan guys, semuanya sudah diobrak-abrik, bahkan anggaran listrik untuk pedesaan saja itu dialihkan untuk membangun kerajaan Pak Jokowi dan kroni-kroninya, dan bahkan warga asing, yang membuat mereka semakin lebih nyaman hidupnya, sedangkan rakyat mendapatkan ampasnya. Kemudian Pak Jokowi menandatangani persoalan investor bisa mendiami IKN sekitar 190 tahun. Mantap sekali Pak Jokowi ini. Dan wajar jika rakyat mengatakan bahwa Pak Jokowi cara penjajahannya lebih parah daripada Belanda. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang sahab. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.